Setelah melaksanakan rekonsiliasi dengan partai politik, Presiden Prabowo di akhir pekan kemarin, pemirsa langsung memanggil seluruh jajaran menteri dan juga kepala lembaga di Kabinet Merah Putih. Pemanggilan dilakukan untuk sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka. Sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih mendatangi Istana Negara. Mereka kompak mengenakan kemeja berwarna putih. Sidang kabinet ini telah dikomunikasikan Presiden Prabowo kepada jajarannya sejak Sabtu lalu. Mas, tadi ada kabar kalau misalnya tadi ke Hambalang untuk mengajukan mundur, itu benar, Mas? Masya Allah, Assalamualaikum, Mas. Pak, sini Pak, dikit Pak. Investasi di sektor pendidikan dan kesehatan. Saya kira Ya, Presiden Prabowo menyebut pemirsa aksi demonstrasi yang terjadi mengarah pada makar dan terorisme. Presiden Prabowo meminta kepada TNI dan Polri untuk menindak tegas semua aksi pengerusakan fasilitas umum dan lainnya. Sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjut. Sementara itu pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hari ini bertemu dengan perwakilan ojek online atau ojol. Pertemuan berlangsung di Istana Wakil Presiden pada Minggu siang. Pertemuan dihadiri 8 perwakilan ojol. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyalurkan inspirasi masyarakat sekaligus mendinginkan situasi pasca kericuan di beberapa kota. Pemirsa, selain itu Menteri Pertahanan Syafruddin Samsudin menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi aksi pelanggaran hukum. Instruksi ini menegaskan bahwa negara hadir dalam melindungi keamanan publik dan pribadi. Presiden dalam kaitan stabilitas nasional memberi penekanan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk tetap solid dan bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan, baik yang dimiliki secara individu, pribadi, dan pejabat, serta institusi negara, beliau telah menugaskan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu
mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum dan juga pelanggaran terhadap penegak. Fitur live TikTok dimatikan saat kericuhan dan penjarahan terjadi, pemirsa. Menkom Digi menyatakan fitur live TikTok ini dimatikan oleh platform tersebut secara sukarela. Mutia Hafid berharap fitur live bisa segera pulih. Presiden sudah menyampaikan ya bahwa negara terbuka dan juga mendengarkan kepada aspirasi-aspirasi masyarakat dan akan menindaklanjuti masukan-masukan dari masyarakat. Termasuk yang disampaikan bahwa live TikTok itu kami pun melihat dari pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penutupan fitur live, dan kami justru berharap bahwa ini berlangsung tidak lama. Jadi kalau kondisi berangsur baik, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi fitur live TikTok. Dan pada saat ini negara juga kita memahami bahwa ada UMKM yang terdampak untuk berjualan secara live, tapi mudah-mudahan tetap bisa melakukan e-commerce meskipun tanpa live. Dan sekali lagi kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kondisi membaik sehingga fitur live dari TikTok bisa kembali. Dipastikan tidak ada intervensi dari pemerintah ya? Terima kasih ya, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala prihatin melihat situasi yang memanas di Indonesia, pemirsa. Yusuf Kala meminta rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan wakil rakyat untuk mengevaluasi diri, menjadikan situasi saat ini sebagai pelajaran. Ya, kita juga prihatin dan sedih melihat situasi negeri ini penuh dengan demonstrasi, juga efeknya terjadi anarki, pengerusakan gedung-gedung pemerintah atau DPR, malah fasilitas umum. Ini tentu untuk menyelesaikan ini harus kita kaji kenapa ini terjadi. Kalau kita lihat juga sebelumnya menjadi keprihatinan bahwa ekonomi kita walaupun tumbuh tapi lain pihak terjadi masalah-masalah kesulitan di masyarakat. Banyak PHK, banyak kesulitan, masyarakat kecil, kesulitan pendapatan yang rendah, buruh, tapi sekaligus juga kebutuhan pokok banyak yang naik harganya sehingga banyak menjadikan itu sebenarnya. Kemudian melihat ada ketimpangan di masyarakat yang terjadi, ada ketidakadilan, ada masalah hukum. Semua ini terjadi sehingga emosi masyarakat ini menjadi keras. Di lain pihak tentu kita harapkan para pejabat untuk menahan diri. Bukan hanya masyarakat menahan diri, pejabat juga menahan diri, tindakan-tindakan yang tidak sesuai, pembicaraan-pembicaraan yang melanggar etika masyarakat, menimbulkan kebencian masyarakat jadinya. Ini yang harus kita perbaiki segera. Dan saya yakin Presiden Prabowo juga memahami dan akan mengambil tindakan